Kenapa takut, Dis? Kalau diskusi sama aku kenapa nggak bisa lama gitu loh? Bentar aja diturunkan. Kenapa Ya, gitu? karena kau nggak nyambung. Waktu itu kita diskusi tentang sesungguhnya Isa itu anak Allah. Kau mutar-mutar ke sana kemari, makanya kuturunkan. Coba Kita bikin sekarang. timernya gimana? Kita bikin timernya aja gimana? Kita dewasa aja, saling mengerti waktunya. Nih kan? Ya bikin timernya. Kau berapa menit, aku berapa menit gitu loh. Faruk, dengar, Faruk. Ini kan ruang saya. Betul. Kalau misalnya ruang saya, biar saya atur. Kamu nggak perlu ketakutan gitu. Nggak adil. Nggak adil. Ketakutan kan? Belum dah. Nggak adil. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Udah ketakutan duluan. Gimana? Menit. Aku nggak tanya Kristen loh. Kau silakan tanya Islam. Tapi kasih saya kesempatan untuk bicara gitu loh. Belum ada apa-apa, kamu sudah langsung nggak adil, langsung ketakutan begitu. Karena gini loh, bentar lagi pasti kok turunkan, gitu. Jangan diturunkan, biarpun pasti diskusi kita, gitu loh. Coba baru kita lanjutkan yang kemarin terputus. Pakai timer ya. Baik, baru. Pakai timer ya. Dengarkan. Ya, pakai timer ya. Nanti kalau aku ngomong jangan dipotong, boleh? Kau ngomong aku diem nih. Baik. Ya, oke. Ya, dengarkan ya. Dengarkan saya. Siapa yang membuat Maryam hamil? Oke. Di dalam Al-Quran tidak ada literasi mengatakan Maryam dibuat hamil. Maryam hamil nggak? Maryam hamil nggak? Tunjuk data, tanggung jawab, tapi pendiskusi profesional. Maryam hamil nggak di dalam Al-Quran? Oh, lain konteksnya. Ini makanya saya bilang saya nggak mau diskusi sama kau, Pak. Karena aku nggak sanggup. Apa yang mau saya diskusikan sama kau? Cuman ku tanya Maryam hamil aja kau nggak mau jawab kok. Berbeda pertanyaanmu. Tadi kau udahlah kau cukur, kau licinkanlah kepalamu itu. Ya, kau licinkanlah kepalamu di sana. Turunkan. Apa yang mau saya diskusikan sama kamu coba? Kau datang ke sini, ini tidak adil. Tidak adil saya diturunkan. Gimana kau nggak saya turunkan? Baru satu saja saya tanya, Maryam hamil nggak? Tidak ada literasi yang mengatakan. Kau udah pusing kau. Coba. Baru satu saja ku tanya sama Pak Faruk. Faruk, siapa yang membuat Maryam hamil? Tidak ada literasinya. Maryam hamil nggak? Tidak ada literasinya. Kau diskusi sama kamar mandi itu. Lebih cocok kau diskusi sama kamar mandi itu. Itu kau cocok. Sama dia kau ngomong. Ngapain kau diskusi dengan saya? Itu aja ku tanya, kau sudah main thread kok gimana? Kan sudah saya bilang kemarin, menurut kitabmu, Isa itu pasti anak Allah. Kalau kau nggak percaya, ayo naik sini. Coba, bisa nggak kau patahkan argumen saya itu? Coba. Naik kemari, kalau kau bisa patahkan argumen saya bahwa Isa anak Allah, saya lompat dari Monas. Coba. Satu kali lagi, kita kasih kesempatan dia satu kali lagi ya. Satu kali lagi kita beri kesempatan. Satu kali ini. Enggak, kau takut kali kau sama aku, Dis. Kenapa, Dinda? Yang takut siapa, Baru? Aku cuma ngomong Dinda ya. Baru, coba dengar awal saya. Tadi kan kau bertanya nih. Coba, pertanyaan saya sama kamu gini. Al-Quran, apakah Maria itu hamil? Yang membuat Maria hamil? Siapa? Kau tanya gitu. Siapa? Nah, saya jawab. Di dalam Al-Quran tidak ada literasi dikatakan Maryam dibuat hamil, nggak ada. Jadi dia nggak hamil. Jadi dia nggak hamil. Kalau saya salah, kasih ayatnya. Oke, jadi dia hamil nggak? Ayat mengatakan Maryam dibuat hamil. Mana? Jadi dia nggak hamil.
Loh, beda pertanyaannya itu. Oh ya udah, sekarang saya ganti aja pertanyaannya. Apakah Maryam hamil? Ya. Oke, siapa yang bikin dia hamil? Nah, tidak ada literasi di dalam Al-Quran di mana dikatakan Maryam dibunuh hamil. Nah, Ya udah, sekarang kau yang hamilin dia itu. Ayo, Saya kau jawab yang ya. hamilin dia. Coba, tidak ada, nggak tahu, pokoknya hamil sendiri. Memang, udahlah Paro, kau diskusinya sama Anu saja kau cocoknya. Main-mainan kau sama Anu saja. Sama Juma. Kena masa berbelit-belit dia. Di dalam Al-Quran, Maryam berkata dia kepada ruhana yang menjelma menjadi manusia itu, ana yakunu li gulam. Bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki? Sedangkan tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina. Lalu apa katanya? Hal itu mudah bagi Allah. Dari situ kau sudah tahu harusnya siapa yang membuat Maryam hamil. Nggak ada literasi. Udah Paro, kau bukan lepel-lepel. Kau diskusi lawan itu yang unyu-unyu. Gitu kau mau diskusi dengan saya. Bagi muslim-muslim yang kurang berilmu, boleh didampingi 2 atau 3 orang ustadz. Halo Ayes. Selamat siang. Iya, selamat siang Edis. Selamat siang Aisyah Rahman. Seorang muslimah ya. Iya, saya muslimah. Silakan, apa yang ada tadi? Tapi kalau bisa agak jauh sedikit karena nafasnya itu bunyi. Begitu coba. Agak jauhin dikit ya, silakan. Baik. Saya bertanya apa Anda bertanya nih? Apa maksud dan tujuan Anda naik itu? Anda ingin mengutarakan apa begitu? Apakah Anda baru pertama kali ketemu channel ini atau Anda sebelumnya sudah pernah nonton atau bagaimana? Oh, enggak, saya baru aja. Saya tertarik aja sama Bang Edis ini. Soalnya udah terkenal di mana-mana gitu loh. Oh iya. Begini, Rahman. Ya. Kalau Anda sudah tahu tentang saya, pastinya Anda tentulah pernah menonton video-video saya. Nah, saya itu merasa tidak kurang apa-apa lagi begitu. Yang saya sampaikan itu sudah sekian banyaknya, sekian lengkapnya, udah berseri-seri. Coba, saya merasa bahwa semua yang saya katakan itu benar begitu. Bahkan lawan-lawan debat saya itu mengiyakan omongan saya begitu. Nah, coba di bagian mana kira-kira yang Anda mau bantah? Silakan. Kira-kira gimana? Anda menuhankan Yesus ya di sini ya, atau bukan? Seperti Anda menuhankan Muhammad, begitu juga saya menuhankan Yesus. Oh, ini saya bantah karena saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Nah, ini lagi. Ngulang lagi. Aduh. Iya. Tunjukkan kalau saya itu menuhankan Muhammad. Oke. Mana dasarnya? Begini. Mungkin Anda terbiasa diskusi dengan orang-orang awam, diskusi dengan kalangan yang tidak terpelajar dan tidak terstruktur seperti Zuma dan kawan-kawan. Gini. Oh, enggak pernah. Kita bicara dulu yuk, definisi menuhankan itu apa gitu. Karena tidak mungkin kita itu membahas si Anu menuhankan enggak kalau kita tidak ngerti apa yang dimaksud menuhankan. Sama kayak begini. Ada ibu-ibu, dia diseret ke pengadilan dan dia tidak mau dibilang melakukan penadahan. Tapi giliran ditanya apa itu penadahan, dia bingung, nggak tahu penadahan itu apa. Saya kasih umpama ya. Ibu-ibu kan biasanya banyak nggak tahunya.
Nah, ada orang datang kepada dia nawarin sepeda motor NMAX baru 2 juta rupiah. Nah, dibeli sama dia. Oh, murah nih, dibeli sama dia. Besok dia dijemput sama polisi. Dia bilang, "Bu, Anda kami bawa ke kantor polisi karena Anda melakukan penadahan." Terus dia bilang, "Enggak, saya nggak menadah." Saya nggak menadah. Terus ditanya, "Bu, menadah itu apa?" Ya nggak tahu, pokoknya saya nggak menadah. Nah, sama seperti begini. Saya katakan Anda menuhankan Muhammad, tapi saya tanya Anda menuhankan, Anda bingung gitu loh. Coba apa menuhankan? Kapan saya berkata bingung di sini? Saya nggak pernah mengatakan saya bertuhankan Muhammad, saya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jauh bedanya. Apa definisi menuhankan? Silakan. Menuhankan atau dituhankan? Menuhankan. Ya. Definisi dari menuhankan adalah seseorang yang menganggap macet. Belum sudah macet, belum sudah dimatikan ini wifi ini. Mencurigakan ini kalau diskusi kayak begini. Tuhanmu. Lalu dari mana dasarnya Anda menuhankan Yesus sebagai tadi Tuhan macet. Itu? Dasarnya dari mana? Kapan saya macet? Nah, kan. Tadi barusan macet. Coba diulang dulu coba. Apakah definisi menuhankan itu? Loh, definisi menuhankan itu kan menyembah sesuatu yang kita yakini sebenarnya sebagai Tuhan. Benar tidak? Menuhankan sesuatu artinya menyembah sesuatu yang kita yakini sebagai Tuhan. Baik. Ada nggak orang menuhankan hawa nafsunya? Ada. Berarti menuhankan hawa nafsu itu adalah begini-begini. Oh, hawa nafsu. Terserah orang yang memilih Tuhan, dia gitu. Sebagai Tuhan, silakan. Kalau dia mau menuhankan hawa nafsunya. Coba jelaskan apa yang dimaksud menuhankan hawa nafsu di dalam Al-Quran. Iya, orang yang menjadikan hawa nafsunya ada sebagai sesuatu yang melebihi dari kapasitasnya sebagai sesuatu yang hebat. Gitu. Yang dia tuhankan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dia agung-agungkan kelebihannya. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Kapan saya melakukan itu? Tidak pernah sekali. Apakah kalian mengajarkan kami? Oke, sekarang saya tanya. Dia. Apakah kalian mengagungkan Muhammad? Tentu karena dia seorang Rasul. Apakah kalian mengikuti Muhammad? Tentu karena dia seorang Nabi. Apakah kalian taat, patuh kepada Muhammad? Ati Allahu ati Rasul. Nah, itu menuhankan, sudah selesai. Seperti itulah yang saya lakukan Masa kepada kata Yesus. Menuhankan, Anda tidak paham. Yang tidak paham itu Anda tadi sudah menjelaskan. Menuhankan hawa nafsu artinya membuat dirinya itu menyembah, mengikuti hawa nafsunya tersebut, mengagungkan hawa nafsunya tersebut. Nah, itu itu persis Anda lakukan kepada Muhammad itu. Mana ada mengagungkan? Saya mengagumi kamu misalnya sebagai Edis. Apakah saya menyembah kamu sebagai Tuhan? Tidak kan? Apakah Anda mengagungkan saya? Mengagungkan loh, bukan mengagumi. Bisa saja kalau saya mengagungkan Anda sebagai orang yang memang hebat, misalnya kan orang yang sudah terkenal. Oke, gini aja dah. Ada nggak yang menuhankan manusia? Ada nggak orang menuhankan manusia? Ada menuhankan manusia. Itu sama seperti manusia. Sama seperti Anda. Tidak pernah diajarkan di Islam itu menuhankan manusia. Sudah jelas dalam Al-Quran. Kami berseru-seru kepada Yesus. Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sudah jelas. Okay. Nabi Muhammad hanya seorang manusia, bukan Tuhan ataupun apa-apa. Tidak ada. Nah, yang bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi siapa? Saya tidak bilang dia pencipta langit dan bumi. Bahkan saya bilang sudah mati dalam kubur. Anda sendiri tidak bisa mendefinisikan yang katanya Tuhan itu seperti apa. Tidak bisa. Tuhan itu banyak. Makanya Tuhan kita buntu kalau itu yang begini mana? diskusi. Iya, kalau kita diskusi seperti ini jadinya buntu, Bu. Enggak, karena Anda bilang banyak Tuhan. Karena Anda itu Tuhan tidak paham yang saya maksudkan. Oh, Anda yang tidak paham. Bukan manusia siapa? Terus yang bilang Muhammad itu Tuhan itu siapa? Kami tidak Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Lalu Anda tuhankan itu. Gimana? Dari mana Anda tahu saya menuhankan Muhammad? Karena
Anda berdoa kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, itu berdoa Kapan kepada Anda Muhammad. mendengar saya berdoa kepada Muhammad ya Rasulullah? Kapan Oke, Anda coba. mendengarnya? Di dalam sholat Anda panggil-panggil dia enggak? Iya, sebagai nabi. Ya itu, orang mati di kuburan kok dipanggil-panggil. Kan sebagai nabi. Sebutkan bersaksi sebutkan dia satu sebagai nabi yang nabi. dipanggil-panggil. Sebutkan satu nabi yang dipanggil-panggil. Nabi Ibrahim sudah kami mati. panggil juga di Enggak. dalam sholat kami. Gimana manggilnya? Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatuillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana Ibrahimnya nggak ada di situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Coba. Rasulullah. Bagaimana Anda Allahumma sholli memanggil ala sayyidina. Ibrahim? Nah. Bagaimana Anda memanggil Begitulah Ibrahim? kami mengucapkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala Pelan-pelan Muhammad ya. wa ala Coba ali kita pelan-pelan Muhammad dulu. kama barakta ala Ibrahim Ayo, wa Sarahman. ala ali Ibrahim. Udah itu. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Biar enak kita diskusinya. Pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda berkata begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang Anda panggil di situ siapa? Kami bersalawat kepada Nabi. Kami memanggil Nabi. Emang kenapa? Kami disuruh juga mentaati Nabi. Ya, coba dengerin saya di bawah kalau gitu ya. Di bawah dulu dengerin saya. Ya, Anda Muslim ya? Muslim. Oke. Isu apa yang mau Anda bahas dengan saya? Itu kenapa menyebutkan Muhammad Tuhan gitu? Gimana? Kenapa Anda menyebutkan Muhammad Tuhan? Ya karena kau turut-turuti dia terus lah. Kau ikuti dia terus. Kau taati dia. Kau junjung dia setinggi-tingginya. Kau puja-puja. Itu. Betul, saya turuti dia, tapi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, artinya tetap saja menuhankan. Coba dengar dulu. Gini. Coba ya. Apakah definisi itu berubah karena disuruh? Berubah, disuruh sama anu. Gini bang, kalau abang disuruh- Sebentar. Coba kamu pahami dulu omongan saya. Apakah sebuah definisi menjadi berubah karena disuruh? Ya berubah definisi karena beda dengan karena beda dengan Tuhan gitu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah gitu. Memang kalau ngomong sama mereka teman-teman perlu paramek, bodrek Bentar ya. bang, kalau abang disuruh Biar nyambung teman-teman karena mereka nggak nyambung apa yang kita katakan. Nah ya. Gini, dengar. Kalau misalnya orang makan apel, itu makan disebut ya, betul? Betul. Kalau disuruh sama Allah, namanya bukan makan lagi. Jadi jongkok begitu ya. Bukan makan apa lagi. Kan disuruh Allah, berarti bukan makan dong ini. Jadi jongkok gitu ya. Betul? Kalau misalnya abang disuruh beli korek api sama bapaknya, misalnya, Des, pergi beli korek api di sini. Apakah Anda kan disuruh juga? Apakah Anda menuhankan bapak Anda gitu? Kalau misalnya saya disuruh apapun mau, misalnya begini. Dis, sebentar, tenang. Kalau saya ngomong dengarkan dulu. Kalau misalnya saya disuruh begini, lompat kau dari jurang, lompat. Kau harus ceraikan istrimu, saya turuti. Kalau misalnya saya turuti semuanya, ya saya menuhankan. Nah, masalahnya kalian itu terhadap Muhammad itu kalian harus menuruti semuanya apa kata Muhammad. Karena barang siapa menaati Muhammad itu sama saja dengan menaati Allah. Betul nggak? Menaati Muhammad itu sama dengan menaati Allah. Betul, karena Ya, makanya aku bilang itulah Tuhanmu itu. Tuhanmu itu ya Muhammad itu, Adnan. Nah, yang dalam Islam itu antaranya Allah itu Muhammad gitu. Ikutilah Muhammad seperti kata Abang. Iya, makanya saya bilang Tuhanmu, tuanmu, majikanmu itu ya Muhammad itu. Kan
Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sudah jelas. Bukan tiada Tuhan itu, tiada ilah, bukan tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Ilah itu kan Tuhan. Iya, yang kita bahas di sini bukan ilah, tetapi Rob. Dan Muhammad itu Robmu. Udah, isu yang lain aja coba. Apa ya? Kalau itu kau nggak bakal bisa nggak sanggup kau ke sana. Coba isu yang lain aja. Apa yang mau kau bahas? Silakan. Isu yang lain sebentar dulu. IQ memang mereka IQ-nya rada-rada ya kelas-kelas gorila begitu. Jadi agak susah. Dan kami kalau udah gitu kan beda kita kan. Memang beda dari mana? Iya, maksud saya begini loh. Kalau kita itu sudah berbeda, marilah kita itu satu sama lain mengerti. Ya, Jangan tiap hari, sebentar banget Nan. Jangan tiap hari kalian protes. Edis, kenapa kau tuhankan manusia? Sementara kau tuhankan manusia yang sudah di dalam kubur. Saya tidak pernah protes. Artinya kalian tidak ngaca loh. Kalian marah. Saya menuhankan manusia. Sementara kau menuhankan manusia, kau bebas-bebas saja. Siapa itu menuhankan manusia? Itu kan kata Anda. Tapi kata saya sendiri tidak pernah menuhankan manusia. Tidak pernah saya menuhankan manusia. Ya karena kau nggak nyambung gitu masalahnya. Ada nggak orang menuhankan ulama-ulamanya? Enggak ada. Iya, karena kau nggak pernah baca. Coba ada Quran di situ. Ada. Coba buka At-Taubah 31 itu. Apa isinya? At-Taubah ayat 31. Coba baca. Mereka menjadikan orang-orang yang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persyutan. Nah, di mana anunya nih? Oke. Ada nggak di situ yang menuhankan ulamanya di situ? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib itu merekanya orang-orang mana dulu, bukan orang Islam, katanya yang di luar Islam. Tadi saya tanya kamu, ada nggak orang? Jadi kalau orang Islam bukan orang ya? Orang Islam bukan orang. Sebentar, ini kata mereka ini dirujuk ke orang Islam atau ke orang selain Islam? Gini. Tadi saya tanya sama kamu, adakah orang yang menuhankan alim ulamanya? Jawabmu tadi apa? Tidak ada. Tidak ada. Menurut ayat itu ada nggak? Tidak ada. Coba baca lagi. Itu mereka menjadikan orang-orang, kita lihat ini, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke, sebagai Tuhan. Berarti ada nggak di situ orang-orang yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhan? Lanjut dulu, jangan sepotong-potong. Dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak memerintahkannya. Itu ditujukan ke orang kafir itu. Iya, orang bukan itu. Ya bukan untuk orang Islam itu. Ayat ini tujuannya untuk orang kafir biar sadar gitu maksudnya. Biar bukan orang ya. Mereka bukan orang. Betul. Iya betul, bukan orang Islam tapi orang kafir gitu. Iya, orang bukan mereka. Iya orang. Tadi kamu bilang nggak ada orang menuhankan orang. Dalam Islam tidak ada orang yang menuhankan Kalau orang Islam kan bukan orang. Tidak salah. Islam kan bukan orang, gimana? Udah, kau bentur-benturin kepalamu lagi sana ke ubin sana. Baru nanti kalau udah waras kesini lagi.